Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Si Kelana Tua dengan truk perjuangan dan doa, nyupir dewi, ya berkelana mengitari relung hati melihat keindahan Indonesiaku. Ada lagunya Bu Kasur kan, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Merah putih Indonesia merdeka. Jangan mau dijadikan jongos. Salam perjuangan, ayo merdeka. Ayo sukses bareng, jangan mau jadi jongos. Merdeka. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Saya berada di markas IBK, Institut Bisnis Ekonomi Kerakyatan, di mana saya pernah bergabung setelah pensiun ini dari PLN. Ini di depannya Kapulaga Camping Ground, ada di YouTube. Kalau di depan saya Warung Pinus, ya ada di YouTube. Nah ini markasnya IBK, Institut Bisnis Ekonomi Kerakyatan, Ibu Tri Mumpuni. Ya, itu untuk kupu-kupu, penangkaran kupu-kupu. Beliau wanita listrik Indonesia yang membangun listrik di seluruh Nusantara pedalaman. Saya sempat ikut pembangunan di Sulawesi dan Kalimantan. Ini untuk makannya. Putri Mumpuni ada? Putri Mumpuni dengan Pak Iskandar ada? Mas siapa? Dari siapa tadi sampainya? Pak Guru gitu. Duduk dulu Pak, nggak apa-apa. Enggak, saya dulu sudah di sini. Mas Sabto ada? Oh, Pak Sabto Jakarta. Ya ngomong aja, Pak Guru kesini lagi syuting. Guru gitu aja. Ya. Sama Pak Guru? Guru. Guru. Lagi mampir tadi malam, mampir sudah tidur semua. Ya, nah ini joglo, rumah kaca. Ini ya. Nah, ini. Loh. Loh. Ini ya. Jadi di sini tempat pelatihan sarjana baru Jawa Barat, Patriot Desa. Ini tempat pertemuan. Nah ini ya. Ya. Malu saya, belum mandi. Ya. Ya. Ibu Tri Mumpuni. Itu ada rumah adat, apa namanya, Abah Anom, ya. Jadi rumah Abah Anom, jadi Gunung Halimun. Nah, rumah-rumah adat ya. Loh, ini rumah-rumah adat. Ya. Nah, ini Putri Mumpuni, Pak Iskandar. Assalamualaikum. Waduh. Saya preman. Tadi malam Pak saya tidur di situ. Wah, keademan kembali ke kebun ya. Kenapa nggak ngetok sini? Lah ini nggak dikunci kok. Enggak, saya buka sini. Sudah tertutup. Ada mahasiswa. Ya wes. Terus saya ngelosot di rumah makan itu. Tidur kok adem, langsung ke kebun, tidur dalam truk saya. Ini Ibu Tri Mumpuni, ini Pak Iskandar. Hari beliau cucunya Gubernur Jawa Tengah pertama. Anaknya Rektor ITB, Pak Ijen. Nah, tak syuting dhisik. Tak syuting dhisik. Rada gendeng ya. Mas apa? Arik, saya anak didik. Oh.
Ini saya tempat bermain-main ya dulu ya. Nah ini Patriot Desa. Ya. Ini Doni Raini Ratu. Nah, gitu kira-kira. Jadi Anak buah saya jadi direksi semua. Yang saya ini sekarang 3 layer di bawahnya jadi direksi semua. Alhamdulillah. Hah? atau Pak Guru besok mau ikut Apa bubar itu? semua itu 100 Apa? tahun PLTA Plengan. Oh, boleh. Tapi besok hari apa, Pak? Besok Senin Di mana? di Plengan. Plengan itu. Jadi si Nyonya pagi ini jam 10 ke Jakarta, Ah. meeting Ah, Jakarta. Dari situ dia tidur di Jakarta, besok jam 4 pagi ke Plengan. Plengan itu Jawa Barat ya. Semua Indonesia Power. Indonesia. Sip, sip. Aku tak muncul. Tak muncul. Anak buahku direksi KB. Yang saya rekrut mulai OJT. Aja, tapi berangkat dari sini. Kalau aku kan dari Jakarta berangkatnya. Atau Oh. mau ikut ke Jakarta sekarang? Ya nggak seru. Nggak seru. Hah? Enggak, dia naik apa ya dari sini ke Plengan ya? Ya Pak Guru Naik ojek. naik apa? sekarang? Kemana? Plengan itu mana sih? Plengan Pangalengan. Pengalengan besok itu 100 tahun. Ada 100 tahun peringatan. Saya bawa mobil sendiri gimana? Loh, monggo. Boleh. Monggo. Ada 100 tahun peringatan pembangkit hidro Plengan di Pengalengan. Itu Sebetulnya zaman kemarin Belanda. udah ada acaranya di Kemarin Indonesia saya sudah Power. jadi pembicara di Indonesia Power. Nah sekarang Boleh. ini, Yang megang pembangkit Plengan. PLTU Hah? itu saya rekrut dari Sumatera. Dia diceritanya Rahmat Handoko itu, Pak, saya dari sini ditaruh ke Lampung. Kalau saya tahun ini tidak diangkat, saya keluar Pak dari PLN. Loh apa Mas? Saya tak teleponi. Saya telepon kan. Ternyata langsung keluar 2. Pak, saya pasang badan untuk Bapak. Begitu saya bermasalah, dia pasang badan. Dibuang Pak sekolah S2 ke Australia. Sekarang jadi direktur pembangkit PLTU seluruh ini. Terus yang Indonesia Herma, Power, seluruh Indonesia Iya. Power. seluruh pembangkit PLTU ya sebelumnya Priok, terus Suralaya Yang di pernah pemeriksa intern se IP, terus Harlen saya rekrut, saya jadi desa saya dari Kalimantan, saya dikasih Mando, jadi direksi, woi pakai Pak direksi KB Pak, saking bapaknya mati klet. Salam perjuangan merdeka. Ini dapur umum. ini namanya Iwan. Bu siapa dulu? Yang Bu siapa? Bu Titin. Bu Titin, ya ini dapur umum. Jadi Patriot Desa mangan sarapannya nang gini. Sekarang masih ada Patriot Desa? Masih ada. Oh ya ini dapur umum. Ngisi weteng. Gak mangan luwe. Ya ini ya. Nah ini kenang-kenangan dulu. Dulu ya saya gubuk perjuangan. Ya ini dapur umum. Ya ini sahabat Pak Iskandar dari ITB, Putri Mumpuni IPB. Ini bapaknya rektor ITB, Mbak Gubernur Jawa Tengah pertama. Enggak, silsilah itu enggak boleh hilang Pak. Saya ngaku saya cucunya pencetus Sumpah Pemuda Republik Durung Ngadeg. Wis memang medure ada ngomong apa. Salam perjuangan merdeka. Alhamdulillah. Akhirnya apresiasi pengakuan datang. Undangan 100 hari PLTA Plengan sudah diterima di tangan. Ya. Sudah diterima di tangan 100 hari. Ternyata pensiun dini PLN mendapat kehormatan. Yang ngundang langsung dirutnya dan orang BUMN. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi saya ini sudah cukup bahwa kebenaran itu akan tetap benar adanya. Salam perjuangan merdeka. Ya. Ketemu dengan binaan-binaan yang sudah jadi direksi. Alhamdulillah.
Salam perjuangan merdeka. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Ceritanya pagi ini si Kelana Tua hadir di 100 tahun berdirinya PLTA Plengan di Bandung. Jadi ini adalah hari bersejarah bagi si Kelana Tua, pensiun dini PLN, diundang, diapresiasi oleh Dirut PLN dan sekaligus teman-teman di Kementerian SDM dan Ibu Tri Mumpuni LSM. Dan ini adalah pergerakan moral bahwa kebenaran tidak akan bisa dikalahkan oleh kedoliman, sesat pikir, sekat akal, miskin hati. Ini saya bersama istri saya menuju Bandung. Ini di Purbalenyi menuju Purbalenyi. Jadi saya pesan moral untuk kita semua, jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Benar itu tetap benar adanya dan kekal adanya, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Hanya anak manusia bodoh yang mencoba mengakali kebenaran menjadi pembenaran, karena sama dengan tidak percaya pada kebenaran yang memang milik Tuhan. Gusti Allah ora saleh. Salam perjuangan merdeka. Ketemu di Purbalenyi bersama direksi-direksi PLN. Gimana pun juga si Kelana Tua pernah besar dapat beasiswa PLN dan BPPT. Salam perjuangan merdeka. Assalamualaikum. Ini Bu Tri Mumpuni yang saya kirim ke Presiden menyatakan bahwa PLN rusak-rusakan. Saya bikin paper, termasuk waktu di Sumatera. Ini loh, ya, action plan-nya jelas, ya. Ini saya berikan ke Presiden. Nah, ini PLNIP, PJB, ya, pentarifannya gimana, ya, lengkap, tabel-tabelnya lengkap. Kondisi operasi sistem Jawa Bali ini panjang. Tapi kalau memang mau dimaling ya maling aja. Mau ngomong apa? Perlu perubahan. Saya katakan perlu perubahan dari sisi pelanggan, dari sisi pemerintah. Ini buku saya bikin tahun 2005 sebelum mati, menjelang mati. Kenapa? Jelas, ya, tantangan kita ada semua faktor yang mempengaruhi. Loh, ada. Ini saya bikin paper sama dengan zaman Megawati. Tapi karena memang niatnya dikorupsi, ya korupsi aja loh. Ya, manajemen pemeliharanya gimana, action plan-nya gimana. Jadi saya bukan asal ngomong, bukan jeplak. Direksi aja nggak bisa bikin paper gini. Jujur, konsultan ini kalau bikin. Loh, Selandung Rindu. Ya, nih, saya harus mati. Riwayat saya jelas. Ini anak saya masuk AKABRI. Ya, tuh. Apa aja jabatan yang pernah diraih saya, penghargaan apa, lengkap. Ya itulah. Memang listrik untuk kesejahteraan rakyat. Ya, baik Guru Aryo. Ini telah kerjaan tarif listrik sampai ke pentarifan. Ini ada. Ya, loh. Ada. Loh, pembangunan PLTM tidak sesuai kapasitas mampu dibeli negara. Loh, ada, lengkap. Loh, dari SBY untuk SBY lengkap. Waktu di Sumatera juga. Jadi sebetulnya kalau digarong-garong aja, jangan atasnamakan rakyat. Sebagai rakyat, saya marah. Salam perjuangan merdeka. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini menuju Pangalengan.
Jalan Pangelengan masih 20 kilo lagi. PLTK Plengan 100 tahun prestasi mengaliri listrik di Indonesia. 100 tahun Republik belum berdiri. PLTA tenaga air. Kenapa si Klanatua mau membangun PLTA juga? Karena di lahan Klanatua ada 9 mata air terjunan. Kenapa kok tertarik dengan air? Karena air adalah sumber kehidupan. Kemanapun, mau NASA mau cari planet, yang dicari pertama adalah air. Adalah suatu kenistaan kalau manusia menyanyiakan air. Tanpa air tak ada kehidupan. Ini menuju PLTA Plengan 100 tahun yang umurnya lebih tua dari Republik, sama dengan Sumpah Pemuda. Kakek kami tahun 28 sudah menyatakan Yong Java, Yong Sumatera membangun Indonesia. Jadi NKRI tidak di Jawa saja, semuanya bangsa membangun. Ya, sebelum Republik berdiri, pemikiran sudah maju jauh ke depan. Anak turunnya salah satu diantaranya Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur, ada Mahfud MD, ada itu. Kami adalah MA Meduro asli. Tapi gak iso ngomong Meduro ya. Nah, ini dengan istri saya ya. Dengan istri saya mencoba menelusuri indahnya kota Bandung dan sekitarnya. Ini kebetulan anak asuh kami, anak binaan kami banyak dari Mojang Priangan. Ada Mbak Resa, ada Mbak Leni, ada Mbak Neni, dan mbak-mbak lainnya. Salam perjuangan merdeka. Panen hideng, pipi koneng, urang Bandung, pipi koneng. Ini mau 1 kilometer lagi dari PLTA Plengan. Kami stay sebentar. Ini kolam koi, ikannya besar-besar itu. Nah, ini masjid ya, airnya bening banget tanpa filter. Nah, ini ya, bening tanpa filter, kolam renang. Nanti di Jater ini seperti ini beningnya. Ikan koi impor, pipi koneng, urang Bandung yang gelis-gelis ya. Nanti Jater akan menjadi lebih, ini termasuk PLTA Kampung Air ya. Salam perjuangan merdeka. Ini mobil-mobil undangan semua ya. Terus 100 tahun harlah PLTA Plengan. Nah, ini bis itu menuju Plengan, diarahkan. Naik bis yang mana saya? Ini. Oh, ini. Enggak, sebentar Pak. Ya. Nanya dulu. Yang mana? Nah, ini ya. Jadi saya datangnya terlambat. Jadi diantarkan VIP satu bis. Yang mana? Ya, ini bis shuttle menuju Plengan. Yang mana, Pak? Ini. Ya. Bis. Nah, nek diwian VIP berarti satu bis, satu orang satu bis.
Panitianya nggak siap, cari-carian. Ini menunjukkan koordinasinya tidak bagus, ya kan? Tidak ada kontak person. Itulah BUMN Cap Timbre, ya. Ini artinya masalah simpel, tidak siap. Jadi wajar kalau PLN morat-marit dia acak-acak karena cara berpikirnya masih parsial. Nah, ini menunjukkan PLN-nya tidak siap, pantas kocar kacir rugi. Ya, bis sekian banyak, supirnya tidak ada. Shuttle bis sewa, tak ada orang. Ya, di sini tidak ada kontak personnya. Yang mana? Yang ini Pak, nomor 5 aja Pak. Ya, oke. Ya, salam perjuangan merdeka. Nah, ini kisah nyata. Hanya satu orang, satu bis untuk ke PLTA resmian. Disiapkan sekian banyak, idle. Nah, berapa menit Pak sampai itu? Dekat tadi saya liwat. Iya, 10 menit. Ya, acara mulai jam 9, saya terlambat. Iya. Kayak Juragan Empang, satu bis satu penumpang. Dari mana Pak? Dari Bekasi. Oh, Pak. Bekasi. Iya. Ya, pantesan. Dari Jakarta. Iya. Saya dulu Indonesia Power juga. Udah pensiun. Iya. Ini kebetulan di route-nya dulu pernah satu manajer saya di Iya. Suralaya, Iya. Asinsik. Iya. Jadi teman-teman lama, Pak. Teman-teman zaman perjuangan. Ya itulah sahabat, indahnya satu kenangan, Iya. indahnya satu persaudaraan, indahnya satu perjuangan. Tak akan lekang oleh waktu. Betul, Pak. Ya, semua berjuang seduluran. Iya. Tadi saya masuk sini, ternyata semua harus lewat bis Iya. supaya tidak macet di dalam. Iya, betul, Pak. Ya, ada agak sempit sih di sananya. Jalannya sempit ya. Ya. Saya belum pernah ke sini soalnya. Ya, parkirannya sih nggak ada gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Iya, Wong PLTA 100 tahun yang lalu Republik belum berdiri. Lah ini namanya Gus Muhaimin, calon presiden 2024, transaksional. Gak pantes blas jadi presiden. Cap gareng. Saya nyatakan sebagai orang Jawa Timur, Gaduh. cap gareng pung, ndak layak. Cap kopla, kualitasnya kualitas kayak Menteri Agama. Preman. Ya, saya orang NU. Iya, Pak. Saya orang NU. Keluarga saya keluarga NU. Iya. Tapi bukan berarti milik Iya, NU iya, goblok. betul, betul. Indonesia tidak butuh klik-klikan. Indonesia butuh persatuan. Indonesia butuh kesatuan visi, misi, aksi membangun. Iya. Bukan partai-partaian. Iya. Disandra partai sini maling kabeh. Ya. Maling kabeh. Ini keindahan bumi kita yang siap dijajah kalau rakyatnya tidak siap. Ya, jangan mau dipeluk partai. Maling kabeh. Ya. Begitu dikasih kekuasaan, maling. Victor, pikiran kotor. Nah, ini menuju PLTA Pelengan. Inilah apa tidak malu sama Belanda sudah bangun bertahun-tahun. Bangsa Indonesia wis gak bangun, ngutang, salah lagi perencanaan. Itu kebodohan struktural dan sistemik.
dalam satu era pernah di PLN tidak ada orang perencanaan. Zaman Edi Widiono. Itu kebodohan paling mendasar. Ya, ada orang pinter saat itu, Hardif Situmeang, diganjel. Ya, orang perencanaan biasanya selalu ada orang P3B, orang PJB, orang ini. Zaman itu tidak ada orang perbekalan. Isine maling tok. Isine maling. Yang ada adalah broker semua. Saya berbicara fakta, saya berbicara realita, saya berbicara pengkhianatan anak bangsa terhadap negaranya sendiri. Ini menuju PLTA Plengan, dinikmati saja perjalanannya, ya, dinikmati saja perjalanannya. Dulu di bawah Saguling ya Pak? Iya Pak. Iya, saya yang pernah ke Saguling aja. Iya. Anak-anaknya PLTA-nya belum pernah. Ini dirut yang meresmikan pameran. Katanya sih iya Pak, saya juga berani. Tapi belum tahu ya. Iya. Pak siapa namanya? Saya Pak Evin Pak. Evin. Iya. Ini mobil koperasi PLN atau sewa? Ini kebetulan untuk sewa Pak. Oh. Buat shuttle doang sih. Ini Kenapa? Buat shuttle aja. Oh. Ada yang operasionalnya ada. Yang sana itu? Iya Pak, betul. Oh, jauh juga ya? Lumayan, 10 menitan lah dari tempat. Oh, 10 menit. HP ini lemot. Kita memasuki objek vital nasional subunit PLTA Plengan di bawah PLTA Saguling. Ya, ini PLTA Plengan di bawah PLTA Saguling sebagai induknya. GM PLTK Saguling di bawah Indonesia Power. Ya, acaranya di mana Pak? Iya nih Pak, ada di sana Pak. Oh. Nah, ini PLTA Plengan. Gimana Pak acaranya Pak? Oh, di belakang, lewat sini. Iya. Nah, ini acara selebriti PLN dan Kementerian ESDM. Ya. PLTA Plengan 100 tahun yang lalu, ini penstock. Ya. dalam proses LTA Plengan, rawat baik, cantik. kalau bisa ditambah. Saya juga minta agar hak-hak pegawai dari PLN Indonesia Power kalau bisa ruang karirnya juga bisa diperluas. Nah, ini saya harus memperingatkan bahwa tantangannya besar, tetapi artinya peluangnya juga besar. Saya yakin PLN Indonesia Power bisa mengubah semua tantangan itu menjadi peluang. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Edwin sebagai Direktur Utama, kalau ada hal yang ingin dilaporkan, didiskusikan, ada ide-ide, saya persilahkan Pak Edwin dengan jajaran PLN Indonesia Power, silahkan telepon saya. Kita diskusikan, bahkan kalau perlu kita diskusi sampai pagi hari, tetapi yang jelas dukungan dari BOD Holding PLN agar PLN Indonesia Power bisa tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang mendunia, itu adalah dukungan yang full dari lahir, dari batin, dari seluruh kekuatan yang ada di dalam kita, di dalam diri PLN, digunakan untuk mendukung agar PLN Indonesia Power bisa mengubah apapun sumbangannya, diurai, diselesaikan satu persatu, sehingga PLN Indonesia Dengan Power istri turun di bisa situ. terus maju menantang masa depan yang cerah bagi kita semuanya. Pecatan PLN. Saya bisa sampaikan selamat ulang tahun PLN. Dia aja nggak kenal, saya masih baru. Saya terus PLN Indonesia Power, kita sambut kejayaan masa depan mulai dari Siapa? sekarang. Siapa itu?
renewable energy became in play. Orang PLN orang luar. And today we're going to continue the battle di mana transisi energi ada di tangan Iya. PLN Indonesia. Maling Kejayaan bahwa Selamat pagi sahabat. Ya kebetulan bongkar-bongkar saya ketemu topi khusus untuk saya saat saya jadi GM di PLTU Suralaya Bojonegara Cilegon. Saya saat itu tahun 2000 kalau tidak salah ditugaskan khusus oleh direksi untuk melakukan reformasi di PLTU terbesar di Asia Tenggara, 3.400 MW, di mana saat itu PLN sudah nyerah karena banyak premannya. Cilegon terkenal preman, dan di situ ketua DPR, wali kotanya, sampai gubernurnya preman semua itu nyata, dan semua tidak sanggup. Sehingga karena ini masalah keamanan negara terancam nanti berakibat kalau ada padam Jakarta terganggu, dan yang dicuri adalah pressure indikator yang dapat menyebabkan PLTU Suralaya trip. Saya dapat tugas khusus, kewenangan khusus, dan dari situ preman PLN yang berkolaborasi dengan masyarakat setempat saya keluarkan, saya pindahkan supervisor utama, termasuk manajer, termasuk GM sebelumnya masuk kotak, hampir 100 orang. Itu kisah nyata. Dan di situ saya memimpin operasi kilat. Saya masukkan unsur Angkatan Darat, Marinir, dan Kopassus. Dan sejak itu PLTU Suralaya aman sampai sekarang. Saya bikin layer-layer satpam yang merangkap preman, sikat habis, diajari baris bertaris, yang mencuri dengan alasan memancing. Pertama diperingatkan, ketahuan kedua kali, ikan yang mentah disuruh makan, langsung di tempat. Karena itu hanya alasan pembenaran untuk mencuri pressure indikator dari PLTU. Bongkar-bongkar, ketemu topi-topi lumayan untuk mulai gerakan teater. Nah, ketemu. Alhamdulillah ketemu topi-topi lama itu. No, zaman-zaman. Nah, lumayan. Bongkar-bongkar, istri bongkar-bongkar lemari, ternyata ketemu ini topi lama ya. Ini waktu saya jadi manajer senior thermal, ini satu waktu manajer senior niaga. Ini saat ada kegiatan dengan apa ya, lupa, orang asing kalau salah ya. Ini saat saya membantu Menteri Priamanaya Energi. Wow, persiapan groundbreaking teater dimulai, insya Allah. Alhamdulillah, salam perjuangan, Go Green Semesta. Bongkar-bongkar, ketemu topi-topi lumayan untuk mulai gerakan teater. Nah, ketemu. Alhamdulillah ketemu topi-topi lama itu. No, zaman-zaman. Nah, lumayan. Bongkar-bongkar, istri bongkar-bongkar lemari, ternyata ketemu ini topi lama ya.
Ini waktu saya jadi manajer senior thermal. Ini satu waktu manajer senior niaga. Ini saat ada kegiatan dengan apa ya, lupa, orang asing kalau salah. Ya. Ini saat saya membantu Menteri Priamanaya Energi. Wow, persiapan groundbreaking teater dimulai. Insya Allah, alhamdulillah. Salam perjuangan, Go Green Semesta. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Ini pagi jam 5:30 ya, saya di kebun di teater yang rencananya akan dibangun menjadi Caeko Mart, Caeko Farm, dan kebun air. Ini lokasi depan. Ini konstruksi untuk belakang homestay ya. Menikmatin indahnya alam, pohon-pohon yang besar, kebun teh. Nah, ini mungkin dibikin 2 kamar jejer berhadapan dengan jalan 2 meter. Jadi dia dibebaskan 4 meter tambah 2 tambah 4, berarti 10 meter ke sana. Untuk hotel, homestay lah, terlalu besar kalau ngomong hotel. Ngadep ke kebun, ngadep ke kolam koi, dan berhadapan dengan warung pinus ya. Ini 10 meter lurus ke sana, jadi 4 meter kamarnya, lebarnya mungkin 3 meter, terus 3 lantai ya. Nah ini, jadi ini dibebaskan 10 meter. 10 meter artinya itu 2, 3, sekitar sinilah 6 ya. Ini sana, ini berdiri di atas empang ya nanti ya. Empangnya ikan koi, mabesnya koi untuk Jawa Barat ya. Ini untuk persiapan dirinya. Sedangkan di sini 6 meter ke depan itu untuk parkiran. Parkiran 6 meter ke depan sampai ke sana. Jadi mobil bisa berjajar. Tapi sebetulnya yang parkiran hanya 3 meter. Yang sini adalah Homart. Jadi orang dari luar mau Homart langsung ke homestay. Di tengah kolam koi. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Aduh. Ya, ini kebun teh semua ya. Kebun teh. Itu warung pinus, pohonnya sudah gede-gede. Ya. Mimpi tak terbatas, dana yang terbatas, umur yang terbatas, dicari
optimasinya, titik suainya supaya mendapat nilai terbaik untuk regenerasi ke depan. Ini warung pinus ya. Batas lahannya yang depan. Di belakang air terjun itu camping ground dan kebun air. Camping ground dan kebun air. Jadi di situ bermain-main air. Sahabat-sahabat bisa menikmati indahnya alam Priangan, bukan Mojang Priangan. Ya. Nah, ini. Jadi semalam bawa kebun durian lagi sampai jam berapa itu? Tidur di atas truk. Ya inilah perjuangan dan doa bertahun-tahun. Kami kebetulan punya anak asuh petani teh sini. Nah ya, di belakang kebun air, camping ground. Di sini untuk melayani. Di ujung sana ada lahan untuk umat juga. Sama di depan ada beberapa ribu gitu. Jadi itu yang nanti mencoba mengambil pangsa pasar di sini. Untuk di pasar hasil buminya dipasarkan ke Jakarta. Ya pohonnya sudah segede gambrong-gambrong. Nah ini sahabat-sahabat tetangga saya yang nanti berkolaborasi membangun negeri bersama anak bangsa. Nah, kebetulan ini terus sampai sana. Tapi yang depan itu punyanya konglomerat lama. Saya hanya beda satu bidang, tapi sampai ke sungai. Terus sampai berbatasan sungai sana. Alhamdulillah. Gusti Allah ora sari. Korban kedoliman PLN, tapi pensiun dini dengan hormat. Yang tadinya anak tidak punya skenario masuk TNI, rupanya Tuhan berkehendak anak saya masuk TNI seperti kakeknya menjadi petarung. Ya, anak pertama sempat jadi satpam, akhirnya jadi master dan DG ekspatriat ya, atau TKI Amerika lah gitu ya. Nah ini terus ya kebun teh ya terus. Nah ini sudah dibeli konglomerat semua, tapi mereka kalau mau lihat air terjun harus lewat lahan saya. Itu benteng Takeshi itu sampai kemana-mana itu sampai itu benteng semua. Jadi mungkin nanti saya preview yang ada di sini yang mencoba bertahan bersama masyarakat. Yang lainnya konglomerat tuh benteng Takeshi semua. Yo dibikin Chinese semua. Ya itulah bangsa kita itu, saya katakan bangsa jongos, mudah menjual, tak tahu kekuatan tanahnya, airnya sendiri. Terus ya benteng Takeshi, ini benteng Takeshi ya. Makanya kadang-kadang saya itu bingung mengajak anak yang katanya sudah untuk berpikir jangka lebih panjang, rupanya belum bisa. Anak zaman now itu berpikirnya parsial, tidak terintegrasi loh. Benteng Takeshi ya. Benteng Takeshi semua. Nah, itu durian punya orang.
Punya saya akan lebih canggih lagi nanti. Insya Allah bendungannya. Tuh ya. Oh, ini dibeli konglomerat Surabaya orang bea cukai yang sebelah sini. Pribumi ini kelihatannya. Ini. Nah, ini mengajak kerjasama. Sementara saya belum terpikir kerjasama dengan Le Mineral dan Aqua untuk mata airnya. Saya belum terpikir. Saya lebih baik berjibaku, berkeringat bersama anak bangsa. Nggak mau dengan konglomerat. Capek deh. Ujungnya dicari kelemahannya untuk ditelikung. Ya. Nah ini benteng Takeshi semua. Ini yang konglomerat orang bea cukai. Ya. Berapa miliar dibeli. Tapi kembali mentok ketemu lahan saya. Ya. Nah, ini aliran ini saluran irigasi memotong lahan saya di tengah, di bawahnya masih punya lahan saya. Ini batasnya ke belakang tapi sampai sungai, sampai air terjun punya saya. Ya. Nah, itu benteng Takeshi dibangunnya. Dibangun. Ya, indahnya alam Priangan. Sawahnya, ininya. Nah, di situ ada air terjun lagi. Di situ ada lahan saya lagi. Saya kebetulan ada 6 lokasi di sini. Beda-beda tempat sedikit, tapi semua mengandung air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tak ada kehidupan. Orang ke Belunik, ke Palet, ini hanya cari air untuk sebagai tanda kehidupan. Di balik ini ada 6 air terjun. Nanti saya eksplor lagi. Ya, indahnya alam Priangan. Tapi masyarakatnya tidak sadar. Ya, asik. Kawin cerai. Kawin maning, janda maning. Ya, ini saya lihat kan. Nah, ini dulu listriknya saya pasang. Ya, ini sampai ke bawah ada air terjun. Nah, ini namanya Ibu Aneng. Pernah di rumah saya setahun. Oh. Indah kan? Oh. Sepandang mata memandang. Sepanjang mata. Di balik tanah ini ada air terjun. 6 mata air. Nanti dibikin jalan, tapi nanti pelan-pelan biar tidak heboh. Karena begitu heboh, mau boom konglomerat datang semua. Nah, jangan melakukan eksploitasi berlebihan kalau SDM-nya belum siap. Bahaya. Ya, kita lihat. Kita melihat air terjun lagi. Di bawah tanah ini ada mata air. 6 mata air. Segede tong. Ya, loh. Oh, itu suara gemericik airnya. Loh. Waduh, sudah. Ini lembah ini indah banget. Indah sekali. Indonesia Raya. Indonesia kaya, hanya masyarakatnya sayang, mental jongos. Nah, tak tahu kekuatan bangsanya, terbodohkan oleh kekuatan politik yang sistemik.
berkelanjutan. Ya, nanti sebentar saya lihat lahan dan terbuka. Wah, enggak lihat kan. Nanti, ini ya. Kita lihat. Bukan sulap, bukan sihir. Air melimpah. Kalah sumber mata air mineral dan aqua. Kalah jauh. Waduh. Gak ketok. Itu. Ini air terjun di bawah ini, di bawah tanah ini ada air terjun. Di bawah tanah ini 25 meter. Itu 60 meter. Kelihatan kecil ya. Nah, air terjun itu 60 meter naik. Di atasnya ada air terjun yang di lahan saya, kebun saya. Ya. Cakep. Punya listrik mandiri, punya air terjun mandiri, ya, mata air mandiri. Mari berjuang bersama-sama, Siklana tua, pemimpi imajiner tapi nyata. Salam perjuangan merdeka. Pokoknya dibikin 3 trap ya Pak ya. Nah, tapi di sini Pak, kuncinya di sini. Di sini bikin dibilang bikin T mungkin ya. T. Masuk sedikit, jadi ada yang Ya kan kalau yang ini mah 2 meternya ke sana ya. ya, Berarti yang ini mah ke sini. ke sini. Ya ke sini gitu. Ya, masuk sedikit. Masuk sedikit, Nah. nongol sedikit. Nongol, tapi ini dibikin 2 gini. Agak melengkung. Karena hantaman air angin dari sana. Jadi dibikin 2 trap. Ini juga dibikin ini. Dibikin 2 bawah. Oh, ini dua bronjong. Di bawah. Di atasnya 1 bronjong. Oh, di bawahnya 2. Nah, ada 1. Jadi ada trap. Jadi air di sini tinggi 1 meteran kira-kira. Tapi modelnya agak melengkung gini. Supaya ketahan ini. Melengkung ke depan. Ke sana Iya, kan melawan arus. sebelah 2 ya. Iya. Nah, nanti baru saya kasih valve di sini. Paham ya? Jadi bukan lurus gini. Agak melengkung gini. Kita ke depan. Arahnya di sini ya Pak, bikin lengkungannya. Ya ini kan persis, Pak. Ini kan nahan. Ini Pak saya pikir mah. Hah? Lengkungannya dari sini lepas ke sini. Boleh. Kalau air gede kan yang ngehantem ini dulu nanti. Lepas dari sini. Kalau kita bikin di sini, Ah, air besar nanti tebing itu yang habis nanti. Lepas air dari sini kalau air besar. Kalau Iya. ini kan ngehantem ini kalau di sini itunya. iya, tapi melengkung gini, Pak. Iya melengkung. Iya. Cuman titiknya di sini gitu. Iya, melengkungnya terus ketemu di cowaan ini. Sini. Iya. Nah itu. Iya. Makanya kan nanti lepas dari sini air hantem ke itu. Nanti aman. setelah tiap setengah meter saya kasih valve. Jadi air bisa diatur ketinggiannya. Oh. Setengah meter, 1 meter. Hmm. Jadi ada anak yang berenang Kalau 1 meter, paling di situnya hanya tinggal setengah meter. Iya. Iya, kan tidak rata. Iya. Ya batu-batu ini dihantam aja. Ya, kalau rumah kan kita udah aman, kalau itu kan ada orang lainnya Iya. perataan Hmm. sama. Nah, sekarang dicari lagi cowaan yang kecil, dibikin. Jadi bikin berapa trap gitu loh, Pak. Nah itu sahabat ya, air terjunnya. Ini Pak, takut licin Pak saya Pak. Oh, gitu. Oh.
nanti di atas diarahkan juga sebelum air terjun, kan 2 trap itu. Yang penting ini dulu. Lah ini dibikin dam lagi. Ya, iya ini mah harus. Iya. Jadi damnya yang pendek. Nah, ini Pak. Dari sini. Ini. Iya. Dua bronjong di bawah. Ini mah bisa 2, bisa 3. Sana juga bisa 2, bisa 3 di bawah. Ya sahabat ya. Ini kalau lagi kenceng, nah nanti di atas dibikin dam diarahkan. Hah? Di atas air supaya saya punya genangan dari sini. Itu sebagian aliran dibuang ke sini, sebagian ke atas. Tujuannya supaya ada air netes. Ini kan batu. Kayak air terjun, kayak apa namanya? Embun. kan pakai peralat. Iya. Tapi di sana kan sudah mulai diarahkan. Ya. Ya, ini sahabat ya. Airnya bening sekali. Aduh, wis tuwek. Tempat bidadari bermain air bening. Ya, di atas 2 trap ini, di atasnya lagi ada. Salam perjuangan merdeka.